Masih bersama Tifal dan Maidop di sini di Kompas Petang. Polisi memeriksa pemengaruh sekaligus dokter kecantikan Richard Lee setelah berstatus tersangka oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Setibanya di Mapolda Metro Jaya pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, Richard Lee langsung memasuki kantor Direktorat Kriminal Khusus. Richard memenuhi panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Richard sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas laporan polisi yang diajukan pemengaruh Samira Farahnaz atau yang dikenal dengan dokter detektif. Pada Selasa kemarin 6 Januari, polisi menetapkan influencer atau pemengaruh Richard Lee sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Penetapan tersangka ini buntut dari laporan yang diajukan influencer Samira Farahnaz atau Doktif alias dokter detektif. Penetapan tersangka ini sejalan dengan naiknya status yang dilaporkan ke tingkat penyidikan sejak 15 Desember 2025. Sebelumnya polisi telah memanggil Richard Lee pada 23 Desember, namun berhalangan dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari. Dalam proses penyidikan, ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan. Dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Perkembangan pemeriksaan pemengaruh Richard Lee oleh polisi usai berstatus sebagai tersangka akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Roy Ilman langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Masih berjalankah pemeriksaan sampai dengan saat ini, Rizka, dan sejauh mana peran dari Richard dalam perkara ini? Masih, Tifal dan juga saudara, hingga saat ini Dr. Richard Lee masih dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, di mana tadi informasi yang kami dapatkan Richard Lee datang ataupun tiba di Polda Metro Jaya ini pada pukul 1 siang. Jadi memang hingga saat ini hampir 3 jam sudah menjalani pemeriksaan. Karena memang kalau misalkan untuk pemeriksaan Richard Lee ini sebagaimana sudah diungkapkan oleh Polda Metro Jaya sebetulnya dijadwalkan pada tanggal 23 Desember 2025 kemarin, namun pihak Richard Lee ini mengajukan permohonan untuk penjadwalan ulang terkait dengan pemeriksaan sehingga baru bisa hadir pada hari ini. Karena memang Richard Lee saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 15 Desember lalu. Artinya ini merupakan pemeriksaan perdana Richard Lee sebagai tersangka. Memang kasus ini sebetulnya sudah berjalan sejak 1 tahun lalu, di mana ini Doktif ataupun Samira Farhana yang sudah melaporkan kasus ini pada tanggal 4 Desember 2024. Jadi artinya sudah 1 tahun lalu baru kemudian diproses pada bulan Desember 2025. Sehingga memang ketika kemudian penyidik menetapkan Richard Lee sebagai tersangka, ini kami juga sebetulnya belum mendapatkan informasi apa ataupun alat bukti apa yang ditetapkan oleh penyidik untuk menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Jadi kita juga masih menanti apa sebetulnya yang menjadi alat bukti yang digunakan oleh penyidik. Karena untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka ini setidaknya ada 2 alat bukti yang kuat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi kita masih menanti bagaimana pemeriksaan hari ini. Dari penyidik juga belum memberikan keterangan alat bukti apa yang digunakan untuk menetapkan Richard sebagai tersangka. Dan juga sebagaimana kita ketahui Richard juga melaporkan pelapornya ini di Polres Jakarta Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik, dan juga pelapor ini sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Jadi memang kedua, baik pihak terlapor ataupun terlapor ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, saling lapor begitu kemudian. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana berjalannya kasus ini, Tifal. Fedriska Ananda dan Roy Ilman melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih.